Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Sukarti yang saya muliakan, para Ustaz, Ustazah, Pak Yai Bunyai yang bergabung dalam kajian online pagi hari ini yang saya muliakan, seluruh pengurus dan para jamaah setia kajian online Asy-Syifa di mana saja Bapak Ibu berada, semoga kita semuanya selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmat. Semoga semuanya kita nanti diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka. Artinya kita semuanya semoga dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Semoga salawat salam tetap tersampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan tentang hadis-hadis yang menjelaskan tercelanya sifat sombong. Bagian yang kedua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Bi'sal abdu abdun tajabbara wa'tada wa nasiyal jabbarul a'la." Bi'sal abdu abdun tajabbara waqtala wa nasiyal kabirul muta'al. Bi'sal abdu abdun ghafala wasaha wa nasiyal maqabira wal baliyah. Bi'sal abdu abdun ata wa baqa wa nasiyal mabda'a wal muntaha. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hamba yang paling buruk adalah hamba yang sewenang-wenang dan melewati batas. Ia lupa kepada Allah yang Maha Perkasa dan Maha Tinggi. Hamba yang paling buruk adalah hamba yang sewenang-wenang dan sombong. Ia lupa kepada Allah yang Maha Besar dan Maha Tinggi. Hamba yang paling buruk adalah hamba yang lalai dan lupa. Ia melupakan kubur dan kehancuran tubuh dalam kubur. Hamba yang paling buruk adalah hamba yang sombong dan berbuat durhaka. Ia lupa kepada permulaan dan kesudahan. Demikian konkret para jamaah. Hadis ini menjelaskan siapa hamba-hamba yang paling buruk itu menurut hadis ini. Yang pertama adalah seseorang yang sewenang-wenang dan melewati batas. Bahkan ia lupa kepada Allah yang Maha Perkasa dan Maha Tinggi. Berikutnya, hamba yang paling buruk adalah hamba yang sewenang-wenang dan sombong. Ia lupa kepada Allah yang Maha Besar dan Maha Tinggi. Berikutnya adalah hamba yang paling buruk adalah hamba yang lalai dan lupa. Ia lalai dan lupa apa? Ia melupakan kubur
dan kehancuran tubuh di dalam tubuh. Makanya orang yang cerdas itu kata Rasulullah adalah orang yang selalu mengingat kematian. Itulah al-qayyis, orang yang sangat cerdas. Adalah orang yang selalu mengingat kematian. Kalau orang itu lupa dengan kubur dan hancurnya tubuh dalam kubur, itulah hamba yang sejelek-jeleknya. Makanya Bapak Ibu, kapanpun, dimanapun, kita harus selalu ingat dengan kematian itu. Kematian itu akan datang menjemput kita kapanpun, dimanapun kita berada, dan dalam kondisi apapun. Sehat ya mati, sakit ya mati, tua ya mati, muda ya mati, bahkan bayi pun mati. Pejabat ya mati, rakyat jelata juga mati. Siapapun. Bahkan andai kata ada seseorang itu yang sedang menjaga dirinya biar tidak mati, dijaga oleh 100 orang dokter, 100 orang prajurit, 100 orang bodyguard, ketika saatnya mati, tetap mati. Maka jangan pernah kita melupakan kubur kita. Jangan pernah kita melupakan hancurnya tubuh kita saat kita nanti sudah berada di dalam kubur kita. Biar kita tidak termasuk orang yang paling buruk, hamba yang paling buruk. Selanjutnya, hamba yang paling buruk adalah hamba yang sombong dan berbuat durhaka. Ia lupa kepada permulaan dan kepada kesudahan. Ia lupa awal kejadiannya. Dan ia lupa saat nanti kematiannya. Sehingga kemudian menimbulkan kesombongan. Dan karena sifat dan sikap itulah yang menjadi sebab seorang hamba itu adalah hamba yang paling buruk. Hamba yang dikutuk dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Sabit bin Aslam bahwa sesungguhnya ia berkata, telah sampai kepada kami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, wahai Rasulullah, alangkah besar takaburnya si fulan itu. Ketika sahabat Sabit bin Aslam ini menyatakan dengan kesombongan seseorang, wahai Rasulullah, alangkah besarnya takaburnya fulan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Alaysa ba'dahul maut? Apakah tidak ada kematian sesudahnya? Apakah tidak ada mati sesudahnya? Masya Allah. Jadi justru hadis pendek itu menyebutkan dengan lebih konkret kenapa kita harus sombong. Mungkin kesombongan itu karena telah melalaikan bahwa pada saatnya nanti kita pasti akan mati. Itu yang menyebabkan kemudian seseorang itu menjadi sombong. Apakah dengan kesewenang-wenangan, kesombongan itu tidak ada kematian sesudahnya? Ingat, dengan adanya kematian sesudah kesombongan itu menjadi sebab Allah akan melaknat kita, Allah akan durhaka terhadap kita. Bahkan orang yang sombong itu sama sekali tidak berhak masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga karena kesombongannya, iblis terusir dari surga. Itu karena dia sombong. Jamaah rahimakumullah. Abdullah bin Amr berkata, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Inna Nuhan alaihi salam
lama hadaratul wafah da'a ibnaihi wa qala inni amurukuma bi ithnataini wa anhakuma 'an ithnataini anhakuma 'anis syirki wal kibri wa amurukuma bila ilaha illallah fa inna samawati wal aradina wa ma fihinna law wudi'at fi kaffatil mizan wa wudi'at la ilaha illallah fil kaffatil ukhra kanat arjahu minhuma walau anna samawati wal aradina wa ma fihinna kanata khilqatan fa wudi'at la ilaha illallah 'alaiha laqasamatha wa amurukuma bi subhanallahi wa bihamdihi fa innaha salatu kulli syai' wa biha yurzaku kullu syai'. Sesungguhnya Nabi Nuh alaihissalam ketika mendekati wafat, ia memanggil dua putranya. Lalu ia berkata, sesungguhnya aku menyuruh kamu dengan dua perkara dan melarang kamu dari dua perkara. Aku melarang kamu dari menyekutukan Allah atau syirik dan sombong. Dan aku menyuruh kamu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Karena sesungguhnya langit dan bumi serta semua yang ada pada langit dan bumi apabila diletakkan pada piringan timbangan dan kata la ilaha illallah itu diletakkan pada piringan timbangan yang lain, niscaya kata itu lebih berat daripada langit dan bumi serta seluruh isinya. Dan jika langit dan bumi beserta seluruh isinya itu kalung, kemudian kalimat la ilaha illallah itu diletakkan di atasnya, niscaya kata itu memecahkan kalung itu. Dan aku menyuruh kamu dengan membaca subhanallah wa bihamdih, maha suci Allah dengan memujinya. Karena sesungguhnya kata itu adalah salat setiap sesuatu, dan dengan itu setiap sesuatu diberi rizki. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Al-Bukhari. Bapak Ibu para jamaah. Jadi ketika Nabi Nuh mau wafat, beliau memanggil dua putranya dan kemudian mewasiatkan dua hal yang diperintahkan, dua hal yang dilarang oleh beliau. Apa dua hal yang dilarang? Yang pertama, berbuat syirik. Yang kedua, sombong. Oke. Jadi dua hal yang dilarang oleh Nabi Nuh untuk disampaikan kedua putranya itu, yang pertama adalah berbuat syirik. Yang kedua adalah takabur atau sombong. Saya kira berkali-kali tentang syirik sudah kita sampaikan. Demikian pula dengan apa itu sombong dan seterusnya sudah kita sampaikan. Kemudian, dua hal yang diperintahkan oleh Nabi Nuh kepada dua putranya. Yang pertama, mengucapkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Kalimat tauhid, kalimat tahlil, la ilaha illallah. Kenapa? Karena sesungguhnya langit dan bumi serta semua yang ada pada langit dan bumi, apabila diletakkan pada piringan timbangan, maka kata la ilaha illallah itu diletakkan pada piringan timbangan yang lain, niscaya kata itu, la ilaha illallah itu lebih berat daripada langit dan bumi beserta seluruh isinya. Masya Allah.
Jadi luar biasa. Kata la ilaha illallah itu para jamaah akan memperberat timbangan amal kita. Makanya para jamaah jangan pernah melupakan untuk zikir dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain, zikir dengan kalimat thayyibah, dengan kalimat tahlil, dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah itu yang menjadi sebab iman kita akan tetap tumbuh subur dengan kita memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Dengan kita memperbanyak dalam mengucapkan la ilaha illallah. Itu akan menjadi sebab iman kita tetap tumbuh subur dan tidak pernah kering. Demikian pula nanti menjadi pemberat amal ibadah kita di akhirat. Bahkan bumi yang lapis 7, langit yang lapis 7, beserta apa yang ada di antaranya ketika ditempatkan di satu timbangan, dan kemudian timbangan yang berikutnya adalah ditempatkan di situ kalimat la ilaha illallah, akan lebih berat timbangannya kalimat la ilaha illallah itu dibanding dengan bumi beserta isinya, langit beserta isinya. Masya Allah. Karena itu para jamaah, jangan pernah meremehkan dan melupakan zikir dengan mengucapkan kalimat thayyibah tersebut, kalimat tahlil tersebut, la ilaha illallah. Insya Allah pada kesempatan terdahulu sekali sudah pernah saya sampaikan, memang tidak mudah ya mengucapkan la ilaha illallah begitu saja. Biar zikir kita dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu diterima oleh Allah. Ada 7 syarat para jemaah. Bukan sekedar ucapan la ilaha illallah. Tapi itu biar diterima oleh Allah harus memenuhi 7 syarat sebagaimana dahulu sudah pernah saya sampaikan. Bahkan kemudian Nabi Nuh juga menyuruh untuk membaca subhanallah wa bihamdih. Maha suci Allah dan dengan memujinya. Karena sesungguhnya kata itu adalah salat setiap sesuatu. Jadi salat itu maksudnya menjadi doa ya dalam setiap sesuatu, dan dengan setiap sesuatu itu akan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hindarkan sikap sombong, hindarkan sikap atau perbuatan syirik, dan perbanyak membaca zikir dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah, dan disempurnakan dengan ucapan zikir kita subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Nabi Isa Al-Masih alaihissalam pernah berkata, berbahagialah orang yang diajarkan kepadanya kitab oleh Allah, yang kemudian dengan kitab yang diajarkan oleh Allah untuk kita itu, kemudian ia tidak meninggal dunia dalam keadaan sombong. Jadi Nabi Isa mengatakan berbahagialah orang yang diajarkan kepadanya kitab Allah, yang dengan sebab itu orang itu meninggal tidak dalam keadaan sombong. Karena meninggal dalam keadaan sombong itu sekali lagi adalah menjadi penyebab Allah akan durhaka kepada kita, akan menjadi penyebab Allah menghalangi diri kita untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu para jamaah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga beliau telah bersabda, ahlun nar kullu ya'dariyin jawadin mustakbirin jama'in manna'in wa ahlul jannah ad-du'afa'ul mukillun. Penghuni neraka adalah setiap orang yang kasar, orang yang congkak, orang yang sombong, pengumpul harta,
dan mencegah membelanjakannya pada kebajikan. Itu adalah isi penghuni neraka. Penghuni surga adalah orang yang lemah, yang sedikit hartanya. Jadi, begitu jelas ya, bahwa penghuni neraka itu adalah siapa? Penghuni neraka itu adalah satu orang yang kasar, orang yang congkak, orang yang sombong, pengumpul harta dan mencegah membelanjakannya di jalan Allah. Kemudian siapa penghuni surga itu? Adalah orang-orang yang lemah dan sedikit hartanya. Bapak Ibu, karena itu sekali lagi Rasulullah SAW memberikan contoh, ya, dan itu menjadi sebuah perhatian yang luar biasa oleh beliau kepada para du'afa. Sehingga beliau sendiri berdoa, Allahumma ahyini miskinan, wa amitni miskinan, waksyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin. Matikan saya nanti dalam keadaan miskin. Dan kumpulkanlah ya Allah nanti di akhirat beserta golongan orang-orang yang miskin. Bapak Ibu, itulah ciri penghuni surga. Ya, orang-orang yang lemah dan orang yang sedikit harta bendanya. Karena orang yang sangat kaya saat dihisab itu saja sudah menjadi siksa tersendiri karena lamanya menunggu selesainya hisab. Tapi bagi orang yang miskin, apa yang mau dipersoalkan? Memang dia tidak punya harta. Begitu dihisab dengan cepat selesai, dan dengan cepat selesai itu akan kembali atau akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimahullah, disampaikan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbakum ilaina wa aqrabakum minna fil akhirah ahasinukum akhlaqa wa inna abghadakum ilaina wa ab'adakum minna al-thartharuna al-mutashattikuna al-mutafayhifuna. Qalu ya Rasulullah qad alimna thartharun wal mutashattikun famal mutafayhikuna qala al-mutakabbirun. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat dari kami di akhirat adalah orang di antara kamu yang paling baik budi pekertinya. Dan orang-orang yang paling aku benci dan paling jauh dari kami adalah orang pandai membual, yang banyak bicara tanpa diteliti, dan mutafaihikun. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, kami telah mengetahui arti membual, banyak bicara tanpa diteliti. Maka apakah arti mutafaihikun? Rasulullah SAW beliau menjawab, mutafaihikun itu adalah orang-orang yang sombong. Masya Allah. Jadi para jamaah Allah, dalam hadis ini menjelaskan bahwa orang yang paling dekat dengan Rasulullah nanti di akhirat adalah orang yang ahasinukum akhlaqo. Orang yang paling baik akhlaknya, artinya orang-orang yang tidak pernah sombong. Bahkan di dalam hadis yang lain para jamaah, akhlak ini menjadi barometer kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqo. Sesempurna-sempurnanya iman adalah orang yang memiliki akhlak yang terbaik.
Jadi salah satu daripada, sekali lagi, salah satu daripada barometer kesempurnaan iman kita itu, jika dalam hidup ini para jamaah, kita memiliki akhlak yang baik. Ahsanuhum khuluqan. Kalau dalam hadis ini, ahasinukum akhlaq. Orang yang paling baik akhlaknya. Itulah nanti orang yang paling dekat kedudukannya di sisi Rasulullah pada saat hari kiamat nanti. Oleh sebab itu jamaah rahimahullah, sangat berkepentingan untuk kita dan keluarga kita, untuk kita didik dengan akhlakul karimah, dengan akhlakul mahmudah, akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Dan jangan sampai anak-anak kita, keluarga kita memiliki akhlak yang madmumah, akhlak yang tercela. Dan akhlak yang tercela itulah sebuah kesombongan. Saat Rasulullah menjelaskan tentang orang yang pandai membual, orang yang banyak bicara tanpa diteliti, para sahabat sudah paham. Ketika Rasul dawuh kemudian tentang famal mutafaikihun, kalau mutafaikihun itu siapa ya Rasul? Ternyata Rasulullah menjawab, qolal mutakabbirun. Mutafaikihun itu adalah orang-orang yang sombong. Masya Allah. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang suka membual, orang yang banyak bicara tanpa diteliti dulu kebenarannya, mereka-mereka itulah yang nanti di akhirat sangat jauh dengan kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat jauh dengan tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu para jamaah rahimahullah, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW juga beliau bersabda, yukhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati fi mithli suwarid dzarri tatauhumun nas dzarran fi mithli suwarir rijal ya'luhum kullu syai'in minas sighari thumma yusakuna ila sijnin fi jahannama yuqalu lahu bulas ya'luhum narul anyari yusqawna min tinil khabali asarati ahlinna. Kata Rasulullah para jamaah, orang-orang yang sombong pada hari kiamat akan dikumpulkan seperti bentuk semut yang kecil. Mereka diinjak oleh manusia sebagai semut kecil dalam bentuk seperti seorang orang laki-laki yang diungguli oleh setiap sesuatu dari hal yang hina. Kemudian mereka digiring ke penjara dalam neraka jahanam yang disebut dengan bulas. Mereka itu diungguli oleh apa? Oleh api dari segala api. Mereka itu disiram dengan lumpur racun, yaitu air lendir tubuh penghuni neraka. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah min dzalik. Jadi menurut hadis ini para jemaah, orang-orang yang sombong nanti itu dirubah bentuknya oleh Allah ketika di akhirat. Seperti semut yang kecil, tetapi masih berupa manusia. Tapi semut yang kecil. Dan kemudian karena semut kecil, tentu ya diinjak-injak oleh banyak manusia. Ya. Karena berbentuk semut yang kecil. Ya. Jadi diinjak-injak oleh manusia. Kemudian mereka digiring ke penjara dalam neraka jahanam yang disebut dengan istilah bulas. Ya. Jadi nerakanya orang-orang yang sombong. Satu space tertentu bagi orang-orang yang sombong itu nerakanya namanya bulas. Ya.
Mereka diungguli oleh api dari api segala api. Langsung api dari segala api itu masuk ke bulas itu. Mereka disiram dengan lumpur racun, yaitu air lendir tubuh penghuni neraka. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah min dzalik. Itulah para jamaah. Ya, akibat kesombongan yang kita lakukan selama kita masih hidup di dunia ini. Ya, selama kita masih hidup di dunia ini. Bapak Ibu rahmatullah, sebuah hadis yang kemudian menjadi upaya ya untuk bisa kita lakukan agar dalam hidup ini kita tidak memiliki sifat yang sombong. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah? Ya. Beliau memberikan contoh doa, Allahumma inni a'udzubika min nafaqatil kibriya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah. Wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hembusan kesombong. Jadi Bapak Ibu, biar kita tidak memiliki sifat sombong, ini contoh doa dari Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika min nafaqatil kibriya. Allahumma inni a'udzubika min nafaqatil kibriya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hembusan kesombongan. Itu agar kita tidak sampai dalam hidup ini memiliki sifat yang sombong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah dari Thauban. Beliau bersabda, "Man faraqa ruhuhu jasadahu wa huwa yari'u min salas dakhalal jannah al-kibru wat-tainu wal-ghulul." Kata Rasulullah pada jamaah, barang siapa nyawanya berpisah dengan jasadnya, sedangkan ia terbebas dari 3 perkara. Saat kita mati itu, kita tidak melakukan 3 perkara ini. Yang pertama, tidak melakukan 3 perkara ini, niscaya ia masuk surga. Jadi siapa yang meninggal dunia, lalu dirinya tidak melakukan 3 hal, maka niscaya akan masuk surga. Apa 3 hal? Kesombongan. Yang kedua, hutang. Yang ketiga, khianat. Jadi Bapak Ibu, saat kita meninggal tetapi kita tidak melakukan 3 hal, maka pasti surga. Apa 3 hal itu? Pertama sekali lagi, kesombongan. Yang kedua, hutang. Yang ketiga adalah khianat. Maka para jamaah, sebagaimana yang sudah kita pahami, karena hutang itu, maka pernah Rasulullah tidak mau menyolati jenazah seseorang karena jenazah itu masih punya hutang. Masih punya hutang. Oleh sebab itu berkali-kali sudah saya sampaikan, jenazah itu para jamaah harusnya diacarakan sebelum disolati. Jangan sesudah disolati baru diacarakan. Terbalik. Diacarakan dulu sebelum kita solati jenazah itu, termasuk menyampaikan soal hutang piutang. Soal hutang piutang. Termasuk menyampaikan juga soal permohonan maaf jika almarhum almarhumah selama hidupnya punya kesalahan sengaja maupun tidak,
kepada para pentakziah mohon dimaafkan. Termasuk juga dalam acara itu mohon para pentakziah dengan keikhlasannya untuk bisa mendoakan jenazah itu melalui sholat jenazah yang akan segera kita lakukan. Sebab para jamaah, kalaupun seorang jenazah itu disolati lebih dari 40 orang laki-laki dewasa, ya, tetapi satu di antara 40 orang itu ada yang tidak ikhlas dalam menyolati, bahkan ada yang terkena perbuatan syirik, maka doa kita tidak akan sampai kepada almarhum, almarhumah tersebut. Itu para jamaah. Jadi dicabut dulu soal hutang piutang, dimintakan dulu soal kesalahan sengaja maupun tidak, bahkan dimintakan dengan keikhlasannya untuk bisa mendoakan almarhum almarhumah di dalam sholat itu. Karena itu rakaat ketiga, rakaat keempat itu kan isinya hanya doa untuk jenazah, doa untuk almarhum almarhum. Itu Bapak Ibu rahimahullah. Jadi naudzubillah, jangan sampai saat kita meninggal dunia itu masih tersimpan sifat kesombongan, masih punya hutang, dan bahkan jangan sampai kita memiliki sifat khianat. Khianat itu para jamaah, satu di antara 3 tanda-tanda orang munafik. Jadi jika diberi amanah, ia khianat. Sehingga hati-hati, jangan sampai kemudian saat kita meninggal itu sekali lagi masih memiliki 3 sikap tersebut, yang itu menyebabkan dia tadi tidak akan bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa asar dari para sahabat, para jamaah. Misalnya dari Abu Bakar As-Siddiq. Semoga Allah meridhoinya. Abu Bakar As-Siddiq telah berkata, salah seorang dari orang muslim, janganlah memaki seorang yang lain. Karena yang kecil orang muslim pada sisi Allah itu adalah besar. Jadi artinya kita tidak boleh sombong karena merasa orang yang kita maki-maki itu adalah orang yang kecil, padahal orang tersebut besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahab bin Munabbih berkata, ketika Allah menciptakan surga Aden, Allah memandang kepadanya dan kemudian berfirman, anta haramun ala kulli mutakabbir. Allah mengatakan kepada surga Aden itu, engkau haram bagi setiap orang yang takabur. Ya. Jadi engkau haram bagi setiap orang yang takabur. Al-Hasan Al-Basri, semoga Allah melimpahkan rahmat kepadanya, pernah berkata, heran bagi anak cucu Adam yang mencuci kemaluan dengan tangannya sehari 1 kali atau 2 kali. Kemudian ia menentang Tuhan yang Maha Perkasa bagi langit. Jadi sangat heran ketika anak Adam itu mencuci kemaluannya dengan tangannya sehari sekali atau 2 kali. Kemudian ia menentang Tuhan yang Maha Perkasa bagi langit, artinya sombong. Ya. Artinya sombong. Ya. Itu juga tetap dilarang. Sesungguhnya sebagian orang mengatakan tentang takwil firman Allah yang ada di dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-21, wa fi anfusikum afala tubsirun. Saya bacakan saja Bu Indri karena hanya 1 ayat ini.
Artinya, dan pada dirimu sendiri, apakah kamu tidak memperhatikannya? Nah, yang dimaksud dengan firman Allah itu adalah jalan kotoran manusia dan air kencing. Maksudnya para jamaah apa? Maksudnya, ingatlah kenapa kita ini sombong dalam hidup. Kita itu loh terproses melalui keluarnya jalan kencing ayah dan jalan kencingnya ibu kita. Terproses dari benda dan barang yang sangat hina. Masa iya kemudian kita setelah lahir ke dunia ini sombong? Ingat sekali lagi, kita ini terproses dari saluran air kencing ayah dan ibu kita. Bahkan kita terbuat dari barang atau benda yang sangat hina, bahkan menjijikkan. Masa kemudian setelah kita lahir ke dunia, lalu timbul kesombongan? Tentu itu sesuatu yang sangat bertentangan dengan proses kejadian kita yang begitu amat sangat menjijikkan. Makanya para jamaah rahimakumullah, jangankan orang yang tidak punya dari sisi harta benda, sekalipun orang itu kaya raya, bahkan punya pangkat dan jabatan yang sangat tinggi, tetap saja dilarang dalam hidup ini memiliki sifat sombong. Walaupun kemudian kenyataannya orang itu kalau sangat kuasa, punya pangkat dan jabatan, biasanya sangat mudah menimbulkan kesombongan. Ya, karena merasa punya pangkat dan jabatan. Punya kekuasaan. Biasanya sangat mudah menimbulkan kesombongan. Padahal sedikit saja ada sikap sombong dalam hidup kita dan itu kita bawa mati para jamaah. Sekali lagi, surga akan menolak kehadiran kita. Karena kita mati dalam keadaan kesombongan dan belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangankan secara lahiriah, secara batiniah pun kita tidak boleh sombong. Tidak boleh merasa lebih suci. Tidak boleh merasa lebih baik. Ya, sebuah hikmah yang kemarin sudah di-share di grup ngaji kita itu. Betapa kemudian orang suudon dengan melihat seorang laki-laki dan perempuan duduk berduaan. Di sampingnya ada botol. Sudah langsung timbul. Apa itu mereka itu? Bukan muhrimnya kok. Duduk berduaan. Bawa minuman keras lagi. Ternyata singkat cerita. Mereka berdua adalah seorang anak dengan ibunya. Dan bahkan botol yang ada di sampingnya adalah berisi air mineral. Bukan arak. Bukan minuman yang haram. Dan bahkan kemudian tahu peran yang luar biasa. Orang laki-laki tadi ketika ada orang yang naik perahu kemudian tenggelam, mampu diselamatkan 6 orangnya. Yang satu orang yang mengira dengan perasaan sombongnya tadi dan merasa suci tadi, suruh menyelamatkan yang satu saja kemudian tidak becus. Memang dalam ayatnya jelas para jemaah. Kita tidak boleh merasa suci terhadap diri kita sendiri. Justru sikap yang paling baik adalah merasalah kita masih banyak kekurangan, merasalah kita masih banyak dosa, merasalah kita masih banyak perilaku-perilaku kita yang belum sempurna. Dengan merasa seperti itu, maka insya Allah justru kita akan selalu berusaha untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Dan yang terpenting, kekurangan-kekurangan kita itu harus kita selesaikan para jamaah dengan taubat yang kita lakukan sebelum ajal kita menjemput kita masing-masing. Karena ingat, 3 hal tadi
yang akan menjadi penghalang kita untuk masuk surga Allah. Termasuk adalah kesombongan. Termasuk adalah khianat dan punya hutang yang belum terbayar dan terbawa sampai mati. Sehingga itu semuanya yang harus kita jaga. Sehingga insya Allah mudah-mudahan kita semuanya saat menghadap Allah terbebas dari hutang, terbebas dari sikap sombong, terbebas dari perbuatan khianat, mengkhianati apa yang telah diamanahkan kepada kita masing-masing. Demikian para jemaah yang bisa disampaikan dan mudah-mudahan sedikit menambah wawasan untuk kita sekalian dalam rangka menghindarkan sekuat tenaga agar terhindar diri kita dari sikap sombong tersebut, karena kesombongan itu menjadi penghalang kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami kembalikan kepada Bu Lina. Monggo Bu Lina.